tayangan tadi kita lihat ada gedung-gedung kuno, dan ada perak. Sudah kita lihat bahwa saya berada di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, pada hari ini kita akan melihat aktivitas KSU BMT Anikmah yang berada di Kota Gede. KSU ini memiliki BMT dan juga nanti ada UO. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di KSU BMT Anikmah Kota Gede. Ini sudah muter-muter baik di BMT-nya maupun di UU-nya, sudah terlihat luar biasa KSU ini. Mari kita sekarang bincang-bincang langsung bagaimana pengelolaan terkait dengan BMT Anikmah ini. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wisnu, kemarin saya sempat lihat laporan dari Kabupaten RAT ya Pak Wisnu. Iya. Nah itu kan luar biasa, asetnya sudah 13,5 M gitu. Iya. Nah sejarah berdirinya KSU ini seperti apa Pak? Sejarahnya itu waktu pertama kali itu hanya simpan pinjam biasa. Terus sama teman-teman itu, teman-teman yang pendahulu itu gimana kalau dibuat koperasi. Nah, dibuat koperasi, udah jadi dibuat koperasi itu dulu simpanannya 10.000 simpanan pokoknya, simpanan wajibnya itu 2.000 sampai 5.000 itu. Nah ternyata berkembang. Waktu itu masih di Jalan Montorakan di kantor PCF Muhammadiyah. Nah, berkembang kita pindah ke timur pasar Kota Gede. Kebetulan pemerintah itu memberikan pinjaman murah, bukan bantuan ya. Kalau bantuan kan tidak mengembalikan, ini pinjaman murah dengan setahunnya itu 6%. Itu kita dipinjami 100 juta selama 10 tahun. Ya. Itu tahun berapa ya mulai berdiri itu Pak? Berdirinya itu tahun 1999. Oh ya. Masih milenial ya berarti? Iya, masih ke sini. Terus anggota awal dulu berapa, sekarang sampai berapa ya Pak? Dulu pertama kali itu 30. 30 aja itu dengan pengurusnya. Itu pendiri. Nah, makin lama itu berkembang dan ternyata banyak yang simpati. Nah, ternyata kok ada koperasi bukanya sore. Ada usulan bagaimana kalau itu dibuka pagi, tidak ada tenaganya, siapa yang mau jadi tenaga padamu negeri dulu kan. Itu ada 2 orang itu. Lah pas waktu itu ada keberuntungan di pihak KSU. Ada keberuntungan, ada itu tadi pemerintah mengeluarkan kredit pinjaman murah itu. Ya alhamdulillah ya. Berarti gayung bersambut ya Pak. Dari itu. Pemerintah ada kredit, kemudian disambut oleh koperasi dan alhamdulillah bisa berkembang. Itu. Pak, saya juga agak sedikit tergelitik oleh salah satu moto dari KSU BMT Anikmah ini. Salah satunya kalau nggak salah mengatasi masalah dengan ibadah. Nah ini sangat menggelitik. Nah landasannya itu apa sih Pak, kok beda dengan yang lain gitu ya? Ya kita karena basicnya itu kan baitul mal wa tanwil. Itu kan mengentaskan yang kecil-kecil, bukan dasarnya bukan besar tapi kecil-kecil. Karena ini mengatasi itu bagaimana
caranya agar memotivasi teman-teman. Itu kalau dilihat dari duniawinya itu tidak ada apa-apanya, itu kan. Terus itu hanya pokoknya kita kerja ibadah itu otomatis itu nanti rezeki itu mengikuti. Itu motivasinya luar biasa ya. Berarti tidak hanya secara materi tetapi ibadah juga kita ikut sertakan ya gitu. Pak, kemudian saya lihat juga bagus dari KSU BMT Anikma ini terkait dengan visi, misi dan tujuan itu bagus. Saya bilang bagus, sudah terukur, Pak. Nah, salah satunya adalah terukurnya di visi misi itu tahun 2023 itu harapannya aset sudah 20 miliar kalau tidak salah. Nah, dalam proses pembentukannya itu dilakukan oleh pengurus saja, pengurus karyan atau seperti apa, Pak? Oh, itu kita sinergi, Pak. Jadi ada pengurus, ada pengawas, ada dewan pengawas syariahnya, juga ada karyawan. Ini kalau normal itu insya Allah 20. Kemudian ini Pak Wisnu, kita akan melihat dengan aset 13,5 M gitu kan. Nah, itu kan harus benar-benar profesional dalam mengelolanya. Nah, bagaimana pengurus mengatur strategi ini, Pak? Itu sesuai dengan karakternya koperasi. Koperasi itu kan dari kita untuk kita, oleh kita. Ini untuk mulai bagaimana cara agar tidak ada kemacetan-kemacetan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, setiap minggu itu kita motivasi karyawan-karyawan bagaimana nanti kita selektif dalam pembiayaan. Kemudian kita motivasi juga itu dengan kinerjanya. Berarti sudah ada karyawan ya Pak ya di ada? Iya, sampai saat ini 12. Karyawannya 12, itu yang 2 laki-laki, lainnya perempuan. Mayoritas perempuan. Ya, lebih fleksibel gitu. Ya, karena ini perempuan ini sangat sangat fleksibel. Misalnya ada yang lemah lembut, saat lemah lembut. Ya. Kalau misalnya kalau keras ya keras. Misalnya kalau menghadapi sesuatu yang benar ya harus dihadapi. Ya, itu. Asal sesuai dengan SOP-nya ya, itu sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, memang kita harus punya Mas, yang namanya SOP itu kita harus punya dulu. Nanti kita florkan ke karyawan, kemudian nanti kita tinjau kembali. Setiap saat misalnya kalau kurang cocok, Pak ini kurang cocok. Cocoknya bagaimana, kita diskusikan lagi. Teman-teman koperasi luar biasa nih. KSU BMT Anikma ini SOP ada, SOM ada, visi misi lengkap semuanya dan luar biasa bagus menurut saya ya. Kemudian ini yang membedakan, nah ini salah satu khasnya Anikma itu dia punya UUO sesuai dengan Permen nomor 9 2018 itu ada unit usaha otonom. Nah, kita akan coba bongkar bagaimana unit usaha otonom di KSU Anikma. Pak Wisnu, terkait dengan UUO ini apa yang melandasi dan juga bagaimana pengelolaannya? UUO itu dulunya ada usulan dari anggota pada waktu rapat anggota. Itu Pak buka toko. Jadi kalau toko itu bisa untuk belanja harian, bisa untuk pulaan. Itu. Secara manajemen terpisah ya Pak? Dari terpisah. Peraca, pengelola terpisah ya? Itu lebih mudah daripada kalau kita punya unit toko tersendiri. Kita seolah investasi. Investasi kepada orang yang mampu mengelola dan orang tersebut itu berapa marginnya, bagi hasilnya berapa, hasilnya itu. Luar biasa teman-teman koperasi bahwa Permen nomor 9 2018 itu baru diterbitkan, langsung dieksekusi oleh KSU Anikma. Luar biasa, dan memang betul di dalam pasal 102 itu menyebutkan ada landasan pembuatan UU manajemennya terpisah seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, lebih mudah untuk mengontrolnya. Nah, ini pertanyaan saya terakhir, karena kan selama ini di pengurus
ada yang sempat, ada yang tidak, dengan kesibukan masing-masing lah. Nah, kalau di KSU Anikmah itu pengurus setiap hari ke sini atau seperti apa Pak untuk mengontrol bisnisnya itu? Kalau kebetulan saya sebagai ketua itu setiap hari ngantor jam 9 sampai luhur. Sampai luhur itu ada di kantor, kantor koperasi. Terus ada eksekutif, sekretaris eksekutif. Ini tugasnya adalah membagi pekerjaan. Pengurusnya setiap hari ada di KSU ini nanti berdasarkan tupoksi katanya Pak Wisnu, karena semuanya besarnya koperasi itu juga tergantung pada salah satu adalah pengurus, pengawas dan juga anggota. Nah Pak Wisnu, terakhir ini mungkin pesan buat gerakan koperasi sebaiknya seperti apa Pak? Pesan gerakan koperasi sebenarnya kalau saya memberikan pesan itu kelihatannya kok wagu gitu ya. Koperasi kita kan masih kecil gitu. Masih kecil bagi saya. Bagi saya waktu itu saat ini masih kecil dan karyawannya 12, kemudian punya UO. Nah, saya mohon juga kalau bisa itu ya teman-teman koperasi yang semampunya, kalau punya UO ya monggo dilaksanakan untuk istilahnya laborat lah. Laboratoriumnya gerakan koperasi itu kan tidak hanya jimat minjam. Koperasi kok isane mengadol duit dalam tanda petik gitu. Lah kalau koperasi fungsional enak potong gaji. Dan kalau koperasi yang kayak kita yang dipotong gaji apa? Itu. Ini kan kadang-kadang sulit. Lah monggo kita tingkatkan kinerjanya. Padahal kinerja itu kan ya kita harus punya karyawan yang kompetitif. Harus punya apapun basic mereka. Kalau karyawan kita itu ada niatan baik, niatan untuk mengabdi pada koperasi, pokoknya saya hidup dari koperasi, maka hidupi koperasi. Istilahnya kalau karyawannya sejahtera, otomatis pengurusnya sejahtera. Tapi jarang kok pengurusnya sejahtera, koperasinya tidak. Bagaimana agar koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang? Tidak hanya tumbuh tapi berkembang juga. Berkembang tapi tumbuh juga. Ini harus ada keseimbangan. Selain itu ya juga rambu-rambu manajemen itu harus dilaksanakan. Rambu manajemen kepemimpinan, karyawan dan kelembagaan, SOP, SOM itu harus ada. Nah, syukur-syukur itu setiap tahun 2 tahun sekali lah paling tidak itu ada audit eksternal. Jadi kinerja kita sampai sejauh mana. Nanti audit ini sangat manfaat, bisa mengoreksi diri kita sendiri. Sampai sejauh mana kinerja kita. Kemudian kita sampaikan rapat anggota. Terima kasih Pak Wisnu waktunya siang hari ini. Yang jelas kami sebagai pegiat koperasi bangga dengan keberadaan KSU Anikmah. Demikian teman-teman koperasi yang disampaikan oleh Ketua KSU Anikmah, bahwa di koperasi itu ketika kita serius, ketika kita mengabdi, insya Allah rezeki itu dengan sendirinya ada. Dan saya yakin pengurus itu tidak akan tinggal diam untuk karyawannya, biar semuanya sejahtera, baik karyawan, pengurus, anggota juga sejahtera. Dan yang terpenting harus ada rambu-rambu dengan adanya SOM dan SOP. Terima kasih, mudah-mudahan bincang-bincang siang hari ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi. Salam.